mengadakan. Siapa yang mengadakan? Allah. Enggak ada seorang pun yang berani mengaku bahwa dia yang mengadakan manusia, itu enggak ada. Maka yang menghendaki manusia bisa melihat, bisa tampak padanya macam-macam hal, itu tentu saja dia maha melihat. Dan Allah itu wujud. Karena Allah itu wujud, ya memang kalau Allah menghendaki memang bisa dilihat. Kita ini dalam satu majelis bisa anteng, bisa tertib karena kita melihat ada orang yang kita segani duduk di situ itu. Kalau yang duduk di situ itu Al-Imam Syafi'i, insya Allah lebih tertib lagi. Kalau yang duduk di situ itu Sayyidina Abu Bakar, kira-kira gimana? Wah, tambah hormatnya dengan majelis itu, masya Allah. Bagaimana kalau yang duduk di situ itu Nabi Musa, Nabi yang terhebat selepas Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Bagaimana kalau yang duduk itu Sayyidul Anbiya? Ini sikap kita karena kita melihat makhluk yang kita segani aja begitu merendah, begitu taatnya, begitu tunduknya, begitu tertibnya. Semestinya sikap kita dengan Khaliqnya seluruh makhluk yang hebat tadi semestinya harus lebih istimewa lagi, lebih hormat lagi, lebih tunduk lagi. Sehebat-hebatnya makhluk yang kita segani, ya masih tetap namanya makhluk. Diprogram oleh penciptanya, diwujudkan oleh penciptanya. Maka menghambalah kamu kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya, ini adalah arahan supaya kita waktu ibadah itu benar-benar disiplin, tertib, nggak main-main gitu. Disertai dengan adab. Tentu saja bila kaifin wala mithal, seakan-akan kamu melihatnya. Wa'dud nafsaka fil mauta, dan hitunglah diri kamu di kalangan orang yang telah wafat. Orang itu kalau sudah wafat, maka yang tinggal adalah memanen amalan-amalan dia yang dulu dia kerjakan ketika masih hidup. Kalau amalannya baik, ya dapat kebaikan yang berlipat ganda. Kalau dia buruk, ya begitu itu. Maka rasakan kita ini sekarang sudah mati. Kemudian kita lihat orang-orang yang masih di dunia ini. Kira-kira apa yang diinginkan orang mati ketika di dunia itu? Tentu dia akan berpikir, wah, andaikan saya bisa balik lagi ke dunia, tentu saya ngaji tidak akan ngantuk. Tentu saya ngaji nggak akan bolos. Masya Allah, waktu saya ngaji sungguh-sungguh itu loh, pahalanya begitu banyak. Bidadari sudah pada menunggu gara-gara saya waktu itu masuk kelas 1 kali aja. Bagaimana kalau 2 kali? Wah, ini waktu-waktu yang bolong itu jadi istananya kurang, batu batanya kurang di akhirat sana. Maka orang yang sudah mati, yang dipikir, andaikan saya masih di dunia, tentu saya akan buat baik begini, buat begitu, begitu. Selepas kita ngitung diri kita termasuk bagian orang yang telah wafat, alhamdulillah kita ternyata masih hidup. Maka jangan kita telantarkan umur kita dan waktu kita. Allah ceritakan di antara penyesalannya orang yang telah wafat, ketika dia sudah wafat atau menjelang wafat sudah tidak punya kesempatan hidup kecuali beberapa saat lagi,
laula akhartani ila ajalin qaribin fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Andaikan engkau ya Allah memberikan penundaan kepada aku, enggak dimatikan dulu, walaupun sebentar, biar saya berkesempatan untuk bersedekah, biar saya berkesempatan menjadi bagian dari orang-orang yang soleh. Orang soleh itu adalah orang yang hidupnya dalam ketakwaan, kalau ada pelanggaran tidak ditunda taubatnya. Saya ini tengah-tengah bolos begini mati, itu kira-kira gimana? Nyesel saya seperti apa ini? Saya mati terus dihisab oleh malaikat, nyapa kowe bolos? Kira-kira bagaimana? U'dud nafsaka minal mauta. Saya ini mati dihisab karena gosok serandal, kira-kira gimana? Saya ini sudah mati ternyata dihisab karena melihat santri putri yang lewat di depan saya. Tak pandang, tak mutolaah. Seharusnya mutolaah kita malah mutolaah ajnabiyah. Ada kangkangnya lewat depan putri, terus tak hitung kumisnya ini, terus saya sudah mati, ini hisabnya bagaimana? Kenapa kamu melihat kumisnya santri putra itu? Ini mafhum ayat Quran, mafhum hadis, kurang lebih itu semuanya akan diurus oleh Allah. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Semua yang kita kerjakan ada malaikat yang bagian mencatat. Maka sabda Nabi ini jawami'ul kalim, pendek sepertinya tapi isinya itu enggak habis-habis. Wa in syi'ta amba'tuka bima huwa amlaku bika min hadza kullihi. Dan kalau kamu mau, aku akan beritahukan kepada kamu dengan suatu perkara yang perkara itu lebih amlaku bika, lebih mengontrol dirimu min hadza kullihi, melebihi semuanya ini. Maksudnya bagaimana? Wallahu alam. Kalau kamu mau tak beritahu suatu perkara, yang perkara itu kalau kamu perhatikan bisa mendatangkan keuntungan pada kamu melebihi semua arahan yang telah saya sebutkan tadi. Qala Nabi bersabda, hadza ini, perkara ini kalau kamu kontrol nanti bisa mendatangkan anugerah yang gak kehitung pada kamu. Sebagaimana ulasan-ulasan hadis yang sebelumnya. Ini ringkasannya aja. Wa asyara biyadihi ila lisanihi, dan beliau memberikan isyarat, menunjuk dengan tangan beliau ke arah lidah beliau. Rawahu Ibnu Abi Dunya fi kitab as-Sumti bi isnadin jayyid. Wa an ibni Amr radhiyallahu anhuma. Ya, Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal, beliau bersabda, man samata najah, barang siapa diam maka dia akan selamat. Diam yang bagaimana? Ya diam di tempat-tempat yang memang bagusnya diam, tentu saja begitu. Sebagaimana pemahamannya Abu Yusuf rahimahullah, ulama terbesarnya mazhab Hanafi selepas Al-Imam Abu Hanifah. Beliau kalau bicara panjang dan banyak, maka ada yang hadir protes pada beliau.
orang-orang dulu dan nasihat-nasihat dalam hadis itu termasuk dalam Al-Quran. Ngomong itu benar-benar perkara yang perlu dikontrol, nggak perlu banyak. Sahabat-sahabat dulu ngomongnya sedikit sampai ngeletakkan kerikil di mulut-mulutnya. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Semuanya dihisab. Wah, ini saya lihat tuan yang majelisnya enggak ngomong, enggak entek-entek, gimana? Enggak berhenti-berhenti. Maka Abu Yusuf menjawab, yang saya pahami semua arahan-arahan untuk diam itu kalau kita waktu itu ngomong enggak ada pahalanya. Kalau kita diam sementara waktu itu kalau kita ngomong berpahala, itu namanya kebodohan dong, kerugian. Contohnya waktu kita sholat, waktu baca Fatihah kita malah diam. Apa kita akan berdalil dengan hadis ini? Man somatan aja, siapa yang diam dia selamat. Ya, ini bukan selamat, malah sholatnya gak sah. Contohnya begitu. Coba kamu lihat, saya ngomong dari awal majelis sampai sekarang, ada enggak yang tidak berpahala? Enggak ada, ya baik semua. Maka saya ngomong karena itu baik, tambah panjang, tambah banyak pahala. Maka memahami hadis itu memang perlu renungan, tidak boleh hadis itu dipahami dengan sembrono. Mansomatan aja, ini contohnya bukan mahramnya, bukan apa, terus kita nggak usahlah negur-negur atau apa itu bilang mbak dari mana, kurang kerjaan. Kenalan boleh, itu namanya perlu meraktekkan hadis ini, man somata naja. Ada temannya menuju lubang, dia nggak tahu karena dia lagi meleng, lagi tidak konsentrasi dalam jalannya. Terus kita ngamalkan hadis ini, man somatan aja. Akhirnya teman-teman kita kecemplung selokan. Loh, kamu kok nggak bilang? Loh, saya ngamalkan hadis man somatan aja. Ternyata saya selamat, kamunya kecemplung. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun gharib wa Tabarani wa rijaluhu thiqat. Wa kharaja Ibnu Abi Dunya bi isnadi an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sarrahu ay yaslama, barang siapa menyenangkan dia untuk dia selamat, fal yalzamis samta, maka dia supaya menetapi diam. Menetapi diam maksudnya selalulah diam. Mulazamah maksudnya tidak terpisah dari perintah yang selepasnya. Fal yalzam asumta, supaya selalu diam, kecuali yang kalau diam kita rugi. Ada santri ngaji tahfidz diem aja, nggak mau baca. Kenapa? Man somatan aja. Lah baca Quran itu namanya baca itu ya harus keluar makhraj sifatnya dan suaranya, itu namanya membaca. Kalau kamu diam itu kan membaca, membatin. Dan hafidz Quran itu tidak bisa dinilai dengan kecuali dengan bacaan. Maka nanti hafidz Quran ujiannya di akhirat saya suruh baca, bukan suruh membatin. Nah itu tunarungu, gimana Pak itu? Katanya ada lafadz Quran diisyaratkan. Itu nggak tahu nanti hisabnya di akhirat bagaimana. Apa itu di memorinya orang tunarungu memang bisa menjadi bacaan Quran itu bagaimana? Nggak bisa ditanya loh masalahnya ya. Itu kan termasuk yang ngajar juga itu, apalagi yang ngajar orangnya nggak tunarungu juga kan kira-kira juga. Wong yang diajar nggak bisa diajak komunikasi dengan suara. Maka ujian hafidz Quran itu dengan membaca, bukan dengan membatin. Saya sudah hafal semua Pak. Di mana? Di dada. Itu bukan membaca, itu membatin.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقترب يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا نرد بك الأعداء من كل وجهة وبالاسم نرميهم من البعد بالشتات فأنت رجائي يا إلهي وسيدي ففارق جيوش للعداوة مثمرا وسم وأبكم ثم أعمي عدونا وأهلسهم يا ذا الجلال بحوسمة لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاتمة صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البر يا سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من صلى